malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Pramudia Brata. Kalian bisa panggil saya Pram. Alhamdulillah, saya diamanahi sebagai pimpinan 1 DPM Kema FEB. Saya sendiri berdomisili di Solo. Saya sendiri jurusan MBTI angkatan 2019. Kalau asal kakak dari mana nih? Solo, Jawa Tengah. Oh ya, Solo ya kak ya. Sebelumnya kakak mungkin bisa jelasin sedikit apa itu DPM FEB gitu. Oke, secara singkatnya DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa itu adalah sebuah organisasi legislatif ya yang mengurusi terkait perundang-undangan, aspirasi, terus anggaran dan pengawasan terkait program-program kerja yang membawahi keuangan kemahasiswaan kayak BEM, himpunan dan lain-lain. Itu. Oke, selanjutnya nih kak, kalau selama kakak memimpin ya, apa sih, ada nggak sih motivasi kakak dalam memimpin organisasi ini gitu? Kalau motivasi saya sendiri memimpin organisasi itu yang penting ketika sudah diamanai sebagai pimpinan ya, kalau saya kan ini ya, apa namanya, inspirasi saya itu datang dari Bapak Presiden B.J. Habibie. Nah itu, kalau saya sendiri mengutip kata-katanya, "Jadilah mata air." Nah, mata air itu kan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya bahkan sampai ke sekitarnya bahkan sampai ke seterusnya lah. Nah itu aja sih kalau dari saya, motivasi saya ya jadi mata air bagi mahasiswa FEB kayak gitu. Menjadi pimpinan DPM ya menjalankan tugas saya sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi, eee, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai tugas saya, seperti itu. Baik, biar bisa bermanfaat bagi sekitar juga ya kak ya. Ya. Selanjutnya nih kak, kalau tokoh yang menginspirasi kakak ada nggak gitu? Kalau tadi, kalau dari saya sendiri cuma satu sebenarnya, Pak B.J. Habibie, saya itu aja. Lainnya saya hanya mengambil kayak mungkin, sifat baiknya atau, apa ya, yang harus saya contoh gitu. Jadi kalau untuk, tokoh inspirasi saya cuma satu aja, yang saya tiru dari awal sampai akhirnya kayak gitu, Pak B.J. Habibie. Oke, baik kak. Selanjutnya nih kak, kalau gaya kepemimpinan kakak tuh kayak gimana kak? Kalau dalam Kalau organisasi? di DPM ya? Kalau di DPM sendiri, saya itu merubah sistem kepemimpinan yang dari tahun-tahun sebelumnya, di mana, saya membebaskan mereka semua untuk berkarya di masing-masing badan ataupun komisi yang mereka pilih, gitu. Jadi, membebaskan tuh bukan berarti melepaskan ya, membebaskan itu mereka, boleh mengganti proker-proker tahun lalu dengan proker-proker yang lebih bagus ke depannya, namun tetap bertanggung jawab ke saya sebagai pimpinan 1, jadi gitu. Jadi saya lebih, menginginkan mereka itu memiliki karya sendiri, sehingga mereka sendiri kan kalau seseorang diperbolehkan untuk, memiliki karyanya sendiri, pasti mereka lebih loyal terhadap organisasi atau instansi yang mereka jalani saat itu. Jadi mereka merasa dihargai dengan opini mereka, nggak harus melanjutkan yang tahun lalu, tapi bisa membuat suatu hal yang baru bagi mereka, gitu kalau saya. Selanjutnya nih kak, selama kakak memimpin ada kendala-kendala tertentu nggak sih kalau kakak ngalaminnya gitu? Kalau selama ini kendala internal sih nggak ada ya, karena selama saya bebaskan itu, mereka sendiri punya tanggung jawab terhadap proker mereka sendiri, itu pasti. Jadi ketika saya membebaskan, pastinya mereka akan bertanggung jawab dengan ide mereka sendiri gitu loh. Jadi kalau, tahun lalu kan banyak proker yang tidak terjalankan karena mereka disuruh menjalankan proker yang kemarinnya sudah ada. Jadi kayak, kalian dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang kemarin sudah dilakukan. Nah itu, jadi kadang-kadang timeline meleset atau nggak terlaksana kayak gitu. Nah tahun ini tuh saya bebaskan boleh ganti, boleh apa, terserah yang penting idenya bagus, bermanfaat bagi mahasiswa. Jadi kalau kendala internal sih nggak ada, mungkin kendala eksternal sih pastinya, karena kan kondisi kita pandemi ya,
kondisi pandemi kayak gini kita mau hubungan sama BEM tuh susahnya minta ampun. Cuma pengen jadwalin rakin aja yang harusnya tanggal 5 kita meleset sampai tanggal 12 kayak gitu. Karena susah dihubungin pimpinannya atau gimana. Komunikasi lah kalau untuk eksternal. Masalahnya itu aja sih. Selebihnya nggak ada. Nah, Kak, kalau dalam masalah yang tadi dialamin ya Kak ya, udah teratasi gitu nggak Kak masalahnya? Nah, kalau kalau udah, Kakak gimana tuh buat mengatasi masalahnya yang tadi gitu? Ya, kalau mengatasi masalah tersebut, pastinya setiap organisasi nggak menginginkan hal tersebut terjadi ya, sampai timeline mundur dan lain-lain. Kalau saya sendiri mengatasi masalah tersebut dengan cara ini, apa namanya, ya mewajarkan, suatu hal yang terjadi karena ya emang kondisi kayak gini mau gimana lagi kan, susah dihubungi itu wajar. Nah, mungkin kalau susah dihubungin nanti saya itu paling hubungin sekjennya. Kalau semisal sekjennya pasti bisa dihubungin kan pastinya. Kalau semisal dari mereka semua nggak ada yang bisa dihubungin ya saya lempar surat gitu kan, surat peringatan kan gitu aja. Kalau dari DPM kan seperti itu sebenarnya tugasnya. Kami hanya mengawas ketika terjadi kesulitan di tengah jalan seperti itu, kami bisa melemparkan surat peringatan kayak gitu. Mereka baru nanti apa ya, kayak, "Oh, ini kita ditegur nih sama DPM karena kurang responnya." Mungkin kayak gitu kalau dari saya sih solusinya. Oke, berarti buat paling di masa Kak ya. Iya. Selanjutnya Kak, mungkin ada pertanyaan dari rekan saya, Aisyah. Dipersilahkan. Mungkin dari saya pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Kakak Pram adalah apakah Anda pernah melakukan social branding dan bagaimana bentuk personal branding Anda? Kalau personal branding ya, personal branding pada suatu produk atau gimana? Mungkin pada suatu produk ya. Kalau pada suatu produk biasanya sih, kayak contoh kemarin itu kan sempet ini ya jadi brand ambassador di Telkom, beberapa bulan yang lalu. Jadi mungkin ya saya disuruh buat, video ataupun apa ya, semacam video TikTok ataupun video-video lainnya lah yang berhubungan dengan, iklan terkait Telkom, mengajak, apa ya, mahasiswa-mahasiswa baru untuk daftar ke Telkom, kayak gitu sih kalau produk yang ini apa, yang mungkin secara langsung saya, lakukan dekat-dekat ini, akhir-akhir ini. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara meyakinkan orang terhadap opini yang Kakak Pram ajukan? Kalau untuk meyakinkan opini ya, sebenarnya, saya sendiri nggak tahu caranya gimana ya untuk meyakinkan opini seseorang untuk percaya bahwa produk yang saya gunakan itu bagus, tapi asalkan saya gimana ya, saya sendiri sih secara pribadi ya mohon maaf sebelumnya, kalau semisal saya menggunakan suatu produk itu rata-rata ya ya udah emang saya menggunakan produk itu gitu kan. Produk ini bermanfaat kayak gitu kan. Dalam artian produk ini emang bagus dan saya mau, mem-branding itu. Jadi keikhlasan dari saya sendiri jadi orang itu bisa nilai gitu loh dari apa yang saya tampilkan ke mereka, oh ini tuh beneran bukan kayak asal dibuat-buat, kayak dibagus-bagusin gitu. Jadi kalau untuk meyakinkan sih saya nggak tahu caranya, tapi mungkin caranya sendiri adalah kalau saya secara pribadi ikhlas terhadap apa yang saya, informasikan ke, mungkin mahasiswa baru ataupun masyarakat ataupun teman di lingkungan saya. Jadi seperti itu. Kayak kemarin yang Telkom itu kan, karena saya memang benar-benar merasa ya produk atau jasa layanan, Telkom dalam artian Telkom ini ya sebagai pendidikan itu kan bagus. Menurut saya nih ya, di lingkungan Bandung aja udah termasuk bagus kan, apalagi di kancah Indonesia juga bagus ya, saya berani memberikan informasi tersebut, kayak gitu. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi, apakah Kakak Pram tipikal orang yang suka memasak sendiri atau membeli makanan yang sudah jadi?
Kalau saya sendiri sih sebenarnya tipikal orang yang suka masak sendiri. Karena kalau di kontrakan gitu ya atau di kos waktu itu ya kan lebih hemat masak sendiri sebenarnya. Terus efisiensi waktunya sebenarnya lebih cepat masak sendiri gitu lah daripada kita harus pesen, nunggu lama, masak telur, masak apa, sayur-sayur ringan yang bisa dimasak 10 menit, 15 menit, sampai 20 menit udah jadi. Kayak gitu. Dan lebih tahu sendiri sih bahannya kayak gimana kan dari kita sendiri. Gitu. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan yang selanjutnya lagi. Apakah kamu menggunakan kompor untuk menyiapkan makanan agar dapat bisa memimpin suatu organisasi? Gimana? Sorry pertanyaannya. Eh, Agak putus-putus. apakah kamu menggunakan kompor untuk menyiapkan makanan? Oh, pertanyaannya itu ya. Ya, kalau dari saya pribadi, ya tentunya pakai kompor. Karena kalau kompor elektrik saya sendiri sudah pakai, boros banget ya listriknya kalau saya. Kalau saya pakainya lebih ke kompor ini sih. Konvensional sih gas sih kalau saya. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya ya, mungkin kriteria apa, kriteria kompor seperti apa sih yang biasa Kakak Pram pakai untuk memasak? Yang pastinya murah, terus awet ya. Awet, terus 2 tungku itu pasti. Harus 2 tungku kalau saya. Terus itu aja sih murah, awet, 2 tungku. Kalau saya nggak butuh yang ini sih, yang neko-neko, yang penting 3 itu. Karena kan kadang kompor gampang rusak regulatornya atau apa sih, yang di dalam-dalamnya harus servis gitu males sih. Yang penting awet kalau saya. Terima kasih Kak Pram. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aisyah. Dipersilahkan. Oke, baik Kak Pram. Dari penjelasan kakak tadi, bisa dibilang kakak ini pengguna kompor banget ya orangnya. Kira-kira merek kompor apa ya yang sering kakak gunakan dan mengapa kakak memakai merek kompor tersebut? Kalau saya sendiri menggunakan kompor itu mereknya Rinnai. Kalau nggak salah Rinnai. Ada alasan khusus nggak kak kenapa kakak menggunakan kompor tersebut dibanding merek-merek lain? Gitu? Kalau alasan khususnya nggak ada. Kalau alasan khususnya sebenarnya ada sih. Karena di keluarga saya sendiri kan pakai itu. Dan saya coba itu emang tahan lama ya. Itu kan saya udah pakai bertahun-tahun di rumah. Terus saya di Bandung itu ngekos, saya beli aja yang tipe kayak yang di rumah itu. Ternyata harganya murah juga. Ya udah, saya ambil gitu. Oke, baik kak. Jadi bisa dibilang referensi kakak dalam membeli kompor itu berdasarkan pemakaian sebelumnya ya dari keluarga kakak juga. Apakah Iya. ada referensi lain kak sebelum kakak memutuskan untuk membeli kompor tersebut selain kedua faktor tadi? Gitu, kak? Biasanya kalau kemarin itu saya lihat YouTube sih. Jadi sebelum beli, tanya yang di rumah tuh apa, terus yang di YouTube kayak gimana gitu aja sih. Oke, baik kak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana kesan dan pesan kakak selama menggunakan kompor tersebut? Kalau saya sendiri kesan dan pesannya ya intinya kalau saya sangat bermanfaat untuk kompor sendiri digunakan waktu kita ini ya, apalagi mahasiswa menghemat biaya makan sih kalau saya gitu sih. Kakak ini sebagai seorang pemimpin kan, apakah kakak pernah merekomendasikan kompor tersebut kepada anggota kakak gitu sebagai seorang pemimpin? Karena emang kakak bilang kan tadi kompornya bermanfaat gitu. Kalau merekomendasikan biasanya ke teman-teman saya sendiri sih kayak misal mau masak pakai kompor ini aja awet gitu kan paling saya bilang gitu sih ya kayak misal ada yang tanya-tanya bang ngekos di mana gini 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 pakai pakai masak sendiri apa gimana ya kalau aku masak sendiri ya saya rekomendasiin kompor itu karena lebih ini sih udah
ada ini ya, saya menggunakan sendiri jadinya sudah tahu sih kualitasnya kayak gimana. Gitu. Oke, makasih. Baik Kak, mungkin cukup sekian pertanyaan dari kelompok kami. Terima kasih untuk Kak Pram udah meluangkan